Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan bala cadas. Itu tadi saya diajari. Saudara sekalian, baik. Saya berterima kasih kepada Badiklat, Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA Republik Indonesia yang malam ini mengundang saya untuk berbicara di depan saudara, di depan orang-orang yang insya Allah menjadi wakil Tuhan. Amin. Kalau wakil Tuhan itu selalu memberi kebaikan, memberi rahmat. Nah, kalau saudara mewakili Tuhan harus memberi kebaikan kepada bangsa dan negara ini. Saudara, terkadang idealisme seorang hakim itu tumbuh menggebu-gebu ketika awal. Banyak yang bertahan dengan idealismenya, tapi ada juga yang kemudian gugur idealismenya. Artinya apa? Artinya dia bukan memberi keadilan, tapi merusak keadilan misalnya. Apa ada Pak? Ya banyak dari ribuan hakim itu kan ada puluhan ya, yang juga terpaksa masuk penjara dan sebagainya. Itu kan karena gagal membangun idealisme. Nah, saudara, saya berpesan pada saudara, kita semua, sebelum saya masuk ke materi, karena materi itu gampang. Nanti saya sampaikan, kalau keliru, saudara diskusikan malam ini juga. Saya berpesan itu supaya dijaga. Integritas itu terutama. Tadi kan bicara cerdas dan berintegritas. Integritas itu kekokohan pribadi untuk menegakkan kebenaran, mempertemukan dalam tingkah laku apa yang ada di pikiran dan hati, kemudian yang diucapkan kemudian di hati, karena kadangkala yang diucapkan dan dilakukan itu berbeda. Nah, orang berintegritas itu yang diucapkan, yang dinyatakan, yang diatur di dalam aturan-aturan resmi itu diekspresikan di dalam tindakan. Dan jangan sampai tersandera. Dalam banyak kasus, banyak orang itu ingin menjadi baik, tidak bisa. Saya ingin baik, tidak bisa. Karena apa? Terlanjur tersandera. Terlanjur membuat kesalahan pertama. Misalnya, saya mau cerita nih, dulu ada tahun 98 itu ada seorang jaksa tinggi, kepala kejaksaan tinggi, sangat terkenal di awal reformasi. Namanya Pak Gagu. Sehingga dia begitu reformasi muncul, koruptor-koruptor ditangkap semua. Sehingga pada suatu saat, dia ini menjadikan tersangka orang penting sebagai koruptor. Sulawesi Selatan. Orang penting. Wah, dia dipuji-puji rakyatnya. Puji-puji rakyat. Wah, ini jaksa yang hebat. Ya. Tapi begitu dia mentersangkakan orang itu, besoknya dia dipecat sebagai kepala kejaksaan tinggi. Yang menang koruptornya. Koruptornya tidak jadi tersangka di kejaksaan. Kemudian dia dipecat oleh Jaksa Agung Amdi Muhammad Galib.
saudara waktu itu masih kecil-kecil. Karena waktu itu saya masih berumur 39. Berarti saudara masih kecil sekali. Nah, apa yang terjadi? Pak Gagu ini orang sangat baik dan ingin baik. Sehingga ketika awal reformasi dia mewarnai pemberitaan tentang kejaksaan yang berintegritas. Tapi dia dipecat. Ketika rakyat protes, dia protes. Loh, saya ini mau memberantas korupsi, kenapa dipecat? Ternyata dia tersandra. Udah diem kamu, kata jaksa agung. Diem kamu. Kamu dulu waktu jadi jaksa di sana pernah nerima suap kan? Kamu di sana nerima suap. Nah, mau dibuka gitu kan jadi tersandra dia. Jadi tidak berbuat apa-apa lagi. Nah, saudara hati-hati. Begitu saudara dapat itu, saudara disandra. Mau baik saya, waduh, disandra oleh orang yang pernah nyuap. Hati-hati. Integritas saudara jatuh. Nah, itu pesan pertama saya kepada pengadilan, karena kita butuh ke depannya itu hakim-hakim yang bersih. Ya. Punya integritas tadi, cerdas. Ya, cerdas itu penting. Nah, baik, sekarang. Oke. Saya diminta bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada badan peradilan. Nah, oleh sebab itu saya harus bicara dulu tentang sistem peradilan. Sistem peradilan kita ini seperti apa? Ya kan, artinya kalau sistem dalam arti struktur itu kita punya dua lembaga yudikatif yang sejajar, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pak, kok ada dua lembaga saja? Ya, di Jerman itu ada 7 lembaga peradilan yang sejajar. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Pemilu, Mahkamah Agraria, Mahkamah Agung itu sejajar. Itu pilihan masing-masing negara aja. Nah, dulu kita membentuk Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya mau ikut Amerika. Wewenang-wewenang MK yang ada sekarang itu biar dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan di Mahkamah Agung diperluas, ada seksi konstitusi gitu. Karena waktu itu amandemen. Tapi waktu itu Mahkamah Agung tidak mau. Wah, terlalu berat tugas kami ngurus itu. Maka dibentuk model Jerman, Korea, Austria, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Sekarang di dunia ini ada lebih dari 120 negara punya Mahkamah Konstitusi. Di samping Mahkamah Agung. 120 negara. Indonesia itu bukan yang pertama. Tapi negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi yang ke-87 di dunia ini. Nah, jadi kalau saudara bisa sistem keadilan ini kan masih banyak orang, apa sih kok ada Mahkamah Konstitusi? Di mana-mana Mahkamah Agung enggak. Sejak tahun 1920 sudah bermunculan Mahkamah Konstitusi di dunia ini, di samping Mahkamah Agung. Oleh sebab itu saya bisa sistem peradilan. Sistem itu artinya apa sih? Sistem itu adalah satuan yang terdiri dari unit-unit yang saling terkait. Gitu ya. Artinya sebuah sistem itu saling terkait. Kalau sistem mobil misalnya. Mobil itu sistem mobil itu adalah ada rodanya, ada remnya, ada setirnya, ada lampunya. Nah, kalau satu tidak jalan, keseluruhan mobil itu rusak. Itu. Untuk mencapai tujuan mobil tidak ada. Misalnya bannya tidak ada, pecah. Ya tidak jalan, harus diganti. Lampunya mati, tidak bisa jalan malam. Setirnya rusak, remnya blong, tidak bisa. Itu namanya sistem. Nah, peradilan kita itu sistemnya tersendiri. Berdasar konstitusi kita yang sekarang maupun yang dulu. Kita mulai. Nah, halaman berikutnya, kita lihat, saudara, sistem peradilan, bahkan sistem ketatanegaraan di dunia sekarang ini, sebenarnya lahir setelah Revolusi Perancis. Tahun 1789, itulah yang disebut Glorious Revolution. Itu yang kemudian mempengaruhi sistem ketatanegaraan di dunia. Karena waktu itu di Perancis itu kan itu negara absolut pada waktu itu. Lalu timbul gerakan-gerakan rakyat. Gerakan-gerakan rakyat agar pemerintah itu tidak boleh totaliter, tidak boleh absolut.
Hak asasi manusia harus dilindungi. Jadi, Revolusi Perancis itu mempunyai 3 anak kandung yang kemudian mengubah ketatanegaraan sampai sekarang di dunia. Pertama, idenya perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu berintikan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan bebas dan negara itu dibentuk justru untuk melindungi hak asasi manusia. Sebelum Revolusi Perancis, negara itu menjajah manusia. Sesudah ada Revolusi Perancis, itu lalu dirumuskan. Negara tidak boleh melanggar hak-hak warganya karena di dalam hidup manusia itu ada yang disebut hak asasi. Hak yang tidak boleh dilanggar oleh manusia lain karena hak asasi itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak untuk hidup, hak beragama, hak untuk berpolitik, hak bertempat tinggal, itu hak asasi itu. Tidak boleh dilanggar. Untuk kawin, untuk tidak kawin, dan sebagainya. Itu hak asasi, tidak boleh dipaksakan oleh negara. Nah, sehingga ini negara modern pasca Revolusi Perancis itu adalah negara yang melindungi hak asasi. Nah, bagaimana caranya untuk melindungi hak asasi? Maka negara itu harus dibangun dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu karena negara itu oleh rakyat, untuk melindungi rakyat, maka negara dibentuk oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat pula. Maka muncul demokrasi, itulah prinsip kedaulatan rakyat. Jadi hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, lalu kedaulatan rakyat itu berbahaya, saudara. Kalau tidak ada hukum, maka di samping kedaulatan rakyat itu di mana kekuasaan dari rakyat, tapi rakyat itu kan abstrak. Kalau dibiarkan rakyat itu dibebaskan atas nama hak asasi, kalau tidak ada hukum, negara bisa hancur. Maka di samping kedaulatan rakyat, ada kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat itu demokrasi, kedaulatan hukum itu nomokrasi namanya. Jadi 3 hal ini yang ada di konstitusi kita tuh yaitu hak asasi, demokrasi, dan nomokrasi. Yang lainnya itu ada uraian dari 3 ini. Misalnya demokrasi melahirkan lembaga-lembaga negara. Lembaga negara itu diatur oleh hukum. Untuk apa? Untuk melindungi hak asasi manusia. Itu Revolusi Perancis 1789 sebagai tonggak lahirnya negara-negara modern yang ada sekarang ini. Sehingga sejak itu lalu dikenal sistem konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah nama perwujudan dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu apa sih? Konstitusionalisme itu satu paham bahwa negara lahir itu pertama untuk melindungi hak asasi manusia, dan untuk melindungi hak asasi manusia itu ada sistem pemerintahannya. Itu konstitusionalisme. Negara berkonstitusi itu ada pernyataan di undang-undang dasarnya pelindungan hak asasi manusia. Lalu agar bisa dilindungi, dibentuk sistem pemerintahan. Apakah presidensial, apa parlementer. Nah, sistem pemerintahan ini lalu diatur oleh hukum. Nomokrasi. Saudara, kegiatan kita di dalam hidup bernegara itu kira-kira kan untuk mengimplementasikan nih 3 anak kandung atau 3 anak kembar reformasi. Revolusi Perancis. Itu terjadi pada tahun 1789. Baik, halaman berikutnya kita ikut. Nah, peradilan adalah instrumen penegakan hukum demokrasi. Artinya begini. Saudara, kalau di negara hukum itu apa negara hukum? Negara hukum itu pertama ada perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua ada peradilan yang bebas. Kan itu ciri negara hukum tuh. Ada perlindungan hak asasi manusia, ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Lalu ada asas legalitas. Itu umumnya itu yang disebut negara hukum itu. Tetapi intinya di dalam negara hukum itu semua orang harus tunduk pada aturan hukum. Orang itu bisa pemerintah, bisa rakyat biasa. Bisa tamu yang datang dari luar negeri.
Biasa siapa saja. Orang yang ada di suatu negara itu harus tunduk pada aturan hukum. Siapapun yang melanggar bisa diadili, baik rakyat biasa, seperti pencuri, utang piutang, pedagang, rakyat biasa, petani dan apa saja bisa diadili kalau melanggar hukum. Bahkan pejabat pemerintah itu juga bisa diadili, bukan orangnya. Kalau orangnya itu rakyat biasa, Mahfud, Menko Polhukam kemarin, itu pejabat, bisa diadili saya. Tapi Mahfud sebagai orang, itu bisa juga diadili. Tapi sebagai pejabat, karena jabatannya bisa diadili. Pemerintah pun bisa diadili. Pejabat, pegawai, pemerintah. Nah, pemerintah itu bisa diadili. Pemerintah. Jadi pemerintah bisa diadili. Pemerintah itu bisa diadili karena 3 jenis perbuatan. Di luar 3 jenis ini bukan perbuatan pemerintah. Terus kalau terjadi di kantor pemerintah ya perbuatan orang, itu yang disebut oknum. Apa perbuatan pemerintah? Pemerintah tuh tugasnya hanya 3 aja. 1, membuat peraturan. Regelings. Membuat peraturan. Tahu, peraturan itu sifatnya abstrak. Ya. Barang siapa ikut diklat harus hadir 75% presensi. Itu abstrak. Peraturan. Siapa yang kena itu semua, tidak ada siapa. Nah, peraturan itu sifatnya abstrak. Undang-undang itu abstrak. Barang siapa mencuri dihukum sekian tahun. Itu abstrak, belum ada. Nah, itu regelings namanya. Tugas pemerintah untuk membuat itu. Tugas pemerintah itu membuat regelings. Kemudian pemerintah juga membuat besheaking. Besheaking itu keputusan. Barang siapa ikut diklat tidak hadir 70% dinyatakan tidak lulus. Nah, si Ane, misalnya kamu namanya Ane. Ane, kamu hanya hadir 60%, dinyatakan kamu tidak lulus. Itu namanya besheaking. Tadi aturannya, abstraknya, barang siapa ini kenakan ini. Lalu si Ane masuk, oh besheaking. Panitia membuat, Mahkamah Agung membuat, Anda tidak lulus diklat ini, harus ikut lagi. Nah itu besheaking. Lalu ada material ledat, itu perbuatan pemerintah juga. Apa misalnya jual beli, kontrak, pembangunan gedung, beli motor untuk kantor, perawatan gedung, dan sebagainya. Itu material ledat biasa. Nah jika pemerintah, bukan orang ya, kalau orang sudah tahu semua. Jika pemerintah melakukan pelanggaran hukum, abuse of power, will kill, kesewenang-wenangan, di dalam membuat ketiga hal ini, maka pengadilannya beda. Kalau pemerintah bersalah di dalam membuat regelings, itu pengadilannya judicial review. Pemerintah salah buat undang-undang. DPR dan pemerintah presiden membuat undang-undang salah. Itu kesewenang-wenangan. Gimana nih cara mengadilinya? Judicial review. Ke Mahkamah Konstitusi. Atau kalau peraturan pemerintah atau perpres, perda yang salah, itu di judicial review ke Mahkamah Agung. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu adalah regelings, membuat peraturan. Nah, kalau salah dalam membuat keputusan, dibawa ke administratif peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara itu ada 2, administratif beruk dan administratif reksprak namanya. Administratif beruk itu banding administratif. Orang bersalah, ya, saudara, misalnya tadi Ane, kalau betul namanya Ane. Ane, Pak, kenapa saya ditulis 60%? Saya hadir 70% nih. Saya punya daftar hadirnya udah ditandatangani panitia. Gitu. Saudara banding administratif. Ke atasannya ketua panitia. Ke atasannya siapa yang punya? Diklat. Diklat enggak menuliskan, saudara banding ke situ. Itu administratif. Kalau
Tidak administratif berup namanya ke administratif rechtsprak. Kemana? Ke peradilan tata usaha negara. Kalau administratif berup itu biasanya berlaku untuk hukum pajak, hukum kepegawaian, gitu. Saudara dipecat gitu, atau diberi peringatan, gitu. Loh, saya tidak salah. Pajak saudara berlebih, lupa. Saya punya sekian, kok pajaknya sekian. Administratif berup, minta ke atasannya. Pajak. Gitu. Internal, administratif berup itu penyelesaian internal. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana itu tidak bisa ke atas, tapi langsung ke PT UN. Peradilan Tata Usaha Negara itu mengadili basiking. Keputusan. Keputusan itu bersifat konkret, sudah ada orangnya, sudah ada kasusnya. Kalau rekening itu masih abstrak, ini aturan-aturan umum. Nah, kalau material ledat, pelanggaran kontrak, beli motor, bilangnya mau membayar kantor itu, kan? Udah kontrak, beli motor sekian, 1 unit motor 20 juta misalnya. Tiba-tiba waktu bayar, hanya dibayar 18 juta gitu. Nah, itu ke peradilan umum. Jadi pemerintah itu tidak bebas juga. Dan disinilah kemudian kita membangun sistem tadi, sistem peradilan. Berikutnya, halaman 4. Ya, nah. Saudara, kita di Indonesia itu sesudah amandemen, jadi perubahan, istilah resminya itu perubahan, tapi dalam ilmu sehari-hari itu disebut amandemen itu ya perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar 4 tahap sesudah reformasi karena dianggap Undang-Undang Dasar yang lama, Undang-Undang Dasar yang asli itu dianggap itu tidak memberi kesamaan kedudukan kepada manusia, melahirkan pemerintahan yang sewenang-wenang, lalu diamandemen selama 4 tahap. Nah, pada amandemen 4 tahap ini kemudian kita bersepakat mendirikan 2 lembaga yudikatif yang sejajar. Berubah. Dulu hubungan lembaga negara itu paling tinggi MPR, lalu di bawahnya ada DPR, pemerintah, BPK, DPA dulu. Nah, sekarang begitu amandemen, DPA dihapus, MPR diturunkan. MPR bukan lembaga tertinggi sekarang. Lalu ditambah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini ada 7 lembaga negara sesudah amandemen itu. 1 MPR, 2 DPR, 3 DPD, 4 Presiden, 5 BPK, 6 Mahkamah Agung, 7 Mahkamah Konstitusi. Sejajar. Nah, lembaga peradilan itu 2 yang sejajar, yaitu Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan, umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi dengan 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Lalu ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini lembaga yang setingkat dengan lembaga negara yang dulu disebut lembaga tinggi negara, tetapi Komisi Yudisial itu tidak mempunyai kekuasaan kehakiman. Bukan lembaga yudikatif, bukan, tetapi disebut oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan saja ya dengan kekuasaan kehakiman. Tapi Komisi Yudisial itu bukan lembaga kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu dia tidak boleh memutus kasus, tidak boleh nangani perkara. Tapi dia ngawasi Hakim Agung, iya. Mengawasi etiknya Hakim Agung, iya. Tapi nangani perkara, membatalkan perkara, tidak boleh. Itu sistem hukum kita. Dalam sistem hukum kita. Berikutnya, halaman 4. Saudara, halaman 5 ya. Halaman 5. Ya. Saya bicara MK dan dunia. Kapan lahirnya Mahkamah Konstitusi? Itu mulai dari kasus perlunya judicial review. Jadi cerita lahirnya Mahkamah Konstitusi itu mula-mula ada peristiwa di mana hakim membatalkan undang-undang.
Gini, Revolusi Prancis itu melahirkan pembagian kekuasaan. Konstitusionalisme itu melahirkan pembagian kekuasaan. Satu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, eksekutif, legislatif, yudikatif itu terpisah. Tidak boleh saling mengganggu. Eksekutif, legislatif membuat aturannya, eksekutif yang melaksanakan, yudikatif yang mengadili kalau ada pelanggaran. Nah, persoalannya kemudian, loh, ada yang membuat aturan. Kalau yang membuat aturan yang melanggar gimana? Siapa yang mengadili yang buat aturan? Kan tidak ada waktu itu. Buat aturan. Yang ngadili MA tetapi ngadili pelaksanaan aturan. Kalau salahnya yang bersalah itu ketika membuat aturan gimana? Itulah kemudian muncul ide kalau gitu orang yang membuat aturan pun harus diadili. Sehingga yudikatif itu bukan hanya mengadili hasil undang-undang, tapi yang membuat pun kalau salah diadili. Ini salah. Maka ada judicial review. Ceritanya itu dimulai dari kasus William Marbury dan Madison. Jadi begini, pada tahun 1800 ada pemilu di Amerika. Pilpres. Presiden petahana namanya John Adams kalah dalam pemilihan presiden, kalah dari Thomas Jefferson. Nah, John Adams ini, saudara, pada jam 12 malam, ketika besoknya masa jabatannya habis, jam 12 malam itu dia membuat keputusan mengangkat teman-temannya. Ada yang jadi hakim agung, ada jadi duta besar, ada jadi dirjen apa gitu, diangkat semua. Karena itu sudah jam 12 malam, surat ini belum bisa dikirim. Ditinggal aja di meja presiden. Nah, ketika Thomas Jefferson masuk ke situ, terjadi masalah. Loh, ini kok ada SK-SK gitu? Kok ada SK gitu? Lalu tidak dikirimkan. Saya tidak setuju ini. Sama dulu ketika tahun 2004, Bu Megawati ngangkat panglima baru, namanya Pak Riamizat. Begitu Pak SBY masuk, tidak mau ngangkat. Kan ribut waktu itu. Ingat ya. 2004 saudara ada di mana ya? Masih kecil juga saya kira ya 2000. Baru kuliah ya? Oh, ya, baru tidak tahu dulu saudara. Nah, belum. Sama kasus Marbury ini. Jadi begini, ya. SK tidak sempat dikirim dan ditinggalkan di kantor presiden. Nah, James Madison. Jadi James Madison itu sebagai menteri sekretaris kabinet lah. Tidak mau ngirim, saya tidak mau ngirim. Ngangkat sembarangan, orang sudah mau berhenti kok ngangkat kamu. Nah, di situ kemudian Marbury itu melakukan gugatan ke Mahkamah Agung waktu itu. Ya. Agar Mahkamah Agung memerintahkan Madison, tolong dong dikirim surat itu kan sudah sah dibuat oleh presiden, kok tidak dikirim? Saya mau diangkat nih menjadi hakim agung, tapi SK-nya kok tidak sampai ke saya. Kenapa? Karena Madison sekretaris negara tidak mau ngirim surat itu, sehingga tidak bisa dia dilantik. Akhirnya apa? Kata Mahkamah Agung, si Madison ini tidak mau, saya tidak mau ngirim. Kan presiden baru punya calon-calon sendiri. Kenapa dia udah mau pensiun kok? Ngangkat-ngangkat orang. Lalu Marbury ini usul ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, tolong dibuat perintah oleh Mahkamah Agung agar Madison mengirim surat-surat Presiden John Adams. Itu, tolong kirim dong ke sini. Nah, Mahkamah Agung menyatakan, tidak bisa. Kami kan legislatif sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif. Nah itu tidak salah kok. Tidak ngirim kan urusan dia. Mau ngirim mau tidak urusan dia. Lalu Marbury itu mengatakan gini, kalau gitu tolong Mahkamah Agung sekarang menggunakan writ of mandamus di dalam
Judiciary Act, Undang-Undang Kehakiman tahun 1789, di situ ada ketentuan Mahkamah Agung bisa memerintahkan pemerintah agar mengeluarkan surat-surat tertentu. Lalu John Marshall, Ketua Mahkamah Agung, di situ membuat terobosan. Undang-undangnya ini salah, kata John Marshall. Masa Mahkamah Agung diberi wewenang memerintahkan ke eksekutif? Tidak boleh. Lalu undang-undang itu dibatalkan. Itulah pertama kali judicial review di dunia. Tahun 1803. Oke?